Selamat pagi Pak Agus dan teman-teman. Pada hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang faith in God atau beriman kepada Tuhan. Manusia sebagai makhluk hidup pasti diciptakan oleh penciptanya. Pencipta itu disebut sebagai kausa prima yang artinya memiliki hubungan antara penciptanya dengan yang diciptakan. Kita sebagai makhluk yang telah diciptakan harus menjalankan setiap perintahnya. Di dalam Pancasila pada sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita harus menjunjung tinggi adanya toleransi beragama dan kita dapat bebas untuk memeluk agama kita masing-masing. Pengertian. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, Tuhan adalah sesuatu yang diyakini atau dipuja atau disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan lain sebagainya. Makna ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gambaran Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan digambarkan sebagai yang memiliki sifat-sifat tertentu. Yang pertama adalah Tuhan Maha Kuasa. Tuhan digambarkan sebagai yang Maha Kuasa. Hal ini membuat kita untuk tidak patah semangat, untuk selalu berusaha dan tidak mengenal lelah. Maksudnya adalah apabila kita telah gagal dalam melakukan segala sesuatu, maka yang harus kita lakukan dan kita ingat adalah melakukan introspeksi terhadap diri sendiri. Kemudian kita harus percaya bahwa Tuhan sangat Maha Kuasa, sehingga kita harus mencoba terus dan tidak boleh putus asa. Yang kedua adalah Tuhan Maha Adil. Tuhan digambarkan sebagai yang Maha Adil. Hal ini mendorong kita untuk tidak perlu cemas dan putus asa saat diperlakukan tidak adil. Maksudnya adalah kita harus tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu adil dan Tuhan memiliki caranya sendiri untuk berlaku adil kepada kita yang beriman kepadanya. Kita sebagai orang yang beriman kepadanya juga harus berbuat adil kepada siapapun dan dimanapun kita berada. Yang ketiga adalah Tuhan Maha Pemaaf. Tuhan digambarkan sebagai Maha Pemaaf. Hal ini mendorong kita untuk senantiasa mau memaafkan orang lain yang telah berbuat salah kepada kita. Manusia sebagai makhluk sosial pastinya berinteraksi dengan banyak orang. Pasti tidak terlepas dari yang namanya kesalahan. Kita perlu adanya kesadaran untuk memaafkan orang lain yang telah berbuat salah kepada kita. Apabila Tuhan sudah mengampuni kesalahan kita, maka kita pun juga harus memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Karena itu Tuhan itu adalah Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Yang keempat adalah Tuhan Maha Tahu. Tuhan digambarkan sebagai yang Maha Tahu. Hal ini membuat kita percaya bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi dari Tuhan. Dengan adanya gambaran ini, maka manusia tidak akan melakukan perbuatan atau melakukan sesuatu hal yang jahat karena kita pun tahu bahwa Tuhan itu Maha Tahu segala sesuatu yang kita lakukan dan yang kita butuhkan, sehingga kita tidak perlu khawatir. Kemudian yang kelima adalah Tuhan Maha Pengasih. Tuhan digambarkan sebagai Maha Pengasih. Hal ini membuat kita senantiasa untuk membesarkan hati kita. Penggambaran ini akan membuat kita selalu berharap akan kebaikan Tuhan. Yang sering terjadi adalah bahwa kita itu kurang mampu untuk menyadari apa rencana Tuhan di balik suatu kejadian yang telah menimpa kita. Kita harus tetap yakin dalam keadaan apapun. Tuhan tetap menyertai kita dan tidak akan mengecewakan kita. Keyakinan inilah yang akan membuat kita merasa mempunyai arti di mata Tuhan. Selanjutnya adalah relasi vertikal manusia dengan Tuhan. Dalam suatu lembaga keagamaan yang secara institusional melakukan, mengembangkan, dan mempraktikkan berbagai macam upacara ritual keagamaan, yang dimana upacara ritual tersebut penuh dengan aktivitas pengungkapan sembah diri yang ditujukan kepada Tuhan. Di masing-masing agama, upacara ritual ada berbagai macam,
yang jika ditelusuri secara mendalam dan menyeluruh, tampak mengandung banyak kesamaan-kesamaan, makna, dan pesan. Berikut adalah gambaran sepintas tentang macam-macam ibadat ritual dalam berbagai agama. Yang pertama adalah makna ibadat kepada Tuhan. Ibadat memiliki arti yang sangat luas, seperti yang dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ibadat memiliki arti perbuatan atau pernyataan bakti terhadap Tuhan yang didasari oleh peraturan agama, dan segala usaha lahir dan batin yang sesuai dengan perintah agama yang harus dituruti oleh pemeluknya. Di sini kami akan menjelaskan tentang makna ibadat kepada Tuhan. Yang pertama adalah sebagai perayaan iman. Di setiap kegiatan ibadat, tentu saja tidak bisa dilepaskan dari iman. Iman yang dihayati dalam hidup dan memenuhi seluruh hidup. Yang akan dirayakan dalam suatu kegiatan khusus, yakni perayaan ritual keagamaan. Iman adalah hal yang menyangkut hubungan khusus manusia dengan Tuhannya, yang dimana jika perayaan atau ibadat yang dilakukan dengan benar dan penuh kekhusyukan akan menyemangati iman kita dan memperdalam hubungan kita kepada Tuhan. Sebagai perayaan iman, maka pelaksanaan ibadat harus dilakukan dengan penuh sukacita, penuh harapan, dan kehangatan hubungan baik dengan Tuhan maupun dengan sesama pemeluk agama. Selanjutnya adalah membawa seluruh aktivitas hidup kepada Tuhan. Sebagai penghayatan khusus kepada Tuhan, beribadat mengandung makna persembahan seluruh hidup, yang dimana seluruh aktivitas yang akan dilakukan dimulai atas nama Tuhan dan kemudian kita kembalikan kepadanya. Dan hal tersebut akan menimbulkan aneka macam luapan hati kepada Tuhan, seperti rasa syukur, rasa sesal, permohonan ampun, memuji kebesaran Tuhan, menyampaikan segala kekecewaan yang telah kita alami. Makna ibadat kepada Tuhan yang terakhir adalah menimba kekuatan yang akan dibawa dalam kehidupan. Ibadat sebagai suatu perayaan iman tidak hanya sebatas sebagai seremonial keagamaan yang menjadi suatu peristiwa yang tidak bersambungan dengan aktivitas sehari-hari. Dalam beribadat, kita juga akan membuka hati untuk mendengarkan pesan-pesan Tuhan yang akan disampaikan kita melalui firman-Nya. Dan pesan-pesan itulah yang akan menjadi pegangan kita untuk menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Maka, selain sebagai kesempatan membawa seluruh aktivitas hidup kepada Tuhan, dalam ibadat kita juga menimba kekuatan yang diberikan kepada Tuhan untuk kita, agar kita dapat menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari. Relasi vertikal manusia dengan Tuhan yang kedua adalah menghayati kekhusyukan ibadat. Khusyuk adalah hal yang berkaitan dengan hati, pandangan, dan suara. Oleh karena itu, orang yang khusyuk di hadapan Tuhannya berarti ia merendahkan suaranya, menundukkan pandangannya, dan hatinya. Berikut adalah hal-hal yang mengenai tentang kekhusyukan ibadat. Yang pertama adalah mempersiapkan diri dengan baik. Pada umumnya, seseorang yang ingin melakukan ibadat, maka ia akan datang ke tempat ataupun rumah ibadat yang telah ditentukan. Sebagai orang yang beragama mempercayai bahwa tempat tersebut adalah tempat yang disucikan, karena tempat tersebut digunakan untuk beribadat, berdoa, dan mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Karena ia ingin mendekatkan dirinya kepada Tuhan, maka ia harus mempersiapkan dirinya dengan baik, seperti mempersiapkan hatinya yang terbuka dan membawa seluruh dirinya untuk mendengarkan apa yang dikehendaki Tuhan kepada kita. Hal yang kedua adalah mengikuti dengan kesungguhan hati. Jika kita datang ke tempat ibadat untuk beribadat, maka kita perlu aktif dalam beribadat. Kesungguhan hati kita dapat diperlihatkan melalui kelibatan fisik kita dalam mengikuti aktivitas ibadat yang sedang kita lakukan. Setiap ibadat yang kita lakukan memiliki aturan dan tata caranya sendiri. Maka, kita perlu mengikuti secara aktif tata cara dari awal hingga akhir. Seperti melakukan gerakan tubuh yang telah ditentukan,
lakukan sebelumnya. Oleh karena itu, kita tidak boleh berbicara ataupun berbisik-bisik ketika sedang melakukan ibadat. Kita hanya boleh berkonsentrasi pada ibadat yang sedang kita ikuti. Hal yang selanjutnya adalah hidup sebagai orang yang selalu dibaharui atau mengibadahkan seluruh hidup. Hidup kita dapat diibaratkan sebagai suatu siklus antara dua kutub yang saling merajut, yaitu kutub surgawi dan kutub duniawi. Dan kedua kutub tersebut menjadi satu dalam diri kita yang perlu kita hayati dengan kesadaran yang memadai. Ibadah berperan dalam memperbarui hidup kita yang dalam kenyataannya selalu tenggelam dalam rutinitas kehidupan sehari-hari. Kegiatan beribadah adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengunggah hati manusia dan dengan beribadah dapat mampu memperbarui komitmen yang ada di dalam diri manusia. Langit biru dan cakrawala adalah batasan pandangan mata manusia. Bilangan tidak terhingga adalah batasan perhitungan manusia. Tidak tahu adalah batasan pengetahuan manusia. Tidak tahu bukan berarti tidak ada, sama dengan jumlah bilangan yang amat besar pasti ada. Tetapi kita tidak tahu apa namanya dan berapa jumlahnya. Demikian pula mengenai Tuhan. Pasti segala-galanya, tetapi umur dan tidak pikir kita terlalu kecil jika dibandingkan dengan apa yang hendak kita ukur sehingga dapat diabaikan. Bagaimanapun cerdasnya kita, berapapun jumlah gelar yang dicapai, bagaimanapun jeniusnya, kita tidak dapat secara pasti mengenal Tuhan karena kita masih berada dalam alam materi. Kita hanya memahami dan mendekati Tuhan sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan kita. Semoga pemahaman kita tentang Tuhan benar pula menurut Tuhan. Hanya Tuhan yang Maha tahu tentang dirinya.